Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel YouTube Kita Bahas Bahasa Indonesia bersama saya Coach M. Agus Kastiawan dari SMK Negeri 7 Samarinda. Sasaran materi ini diperuntukkan bagi siswa kelas 11 SMA, MA, SMK. Tujuan materi, siswa mampu memahami pengertian dan struktur teks berita. Bagian 1. Pengertian berita. Manusia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan informasi, karena manusia tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan jika tidak ada informasi. Karenanya, salah satu sumber informasi yang masih dirujuk masyarakat hari ini adalah berita yang berseliweran di gawai yang kita miliki. Informasi yang disajikan dalam berita harus akurat, yakni mengandung data yang benar dan tepat. Sehingga dari sini kita sudah berasumsi bahwa diharamkan untuk menyebarkan berita hoax atau berita bohong yang dapat merugikan diri sendiri maupun negara dalam skala besar. Langkah bijak, periksalah fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita. Pastikan bahwa alamat situs resmi atau sudah terverifikasi. Berita juga mengandung informasi yang aktual. Menurut KBBI, aktual adalah baru saja terjadi, hangat. Definisi lain, aktual adalah mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Menurut KBBI, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita terkandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, teks berita disajikan berurutan dari yang terpenting, lalu berlanjut ke bagian yang nilainya kurang penting. Bagian 2. Struktur berita. Struktur teks berita berpola piramida terbalik. Ada beberapa tingkatan yang harus kita pahami bersama, dan mengapa para wartawan dan jurnalis menggunakan piramida terbalik dalam tulisan mereka. Yang pertama adalah lead, intro atau teras, informasi penting atau paling penting dan paling menarik yang ditulis paling atas. Body atau tubuh tulisan, merangkum tulisan yang mengandung 5W plus 1H. Setelah itu adalah informasi pendukung, dan setelahnya adalah data tambahan. Sekiranya masih kurang cukup, maka ada kronologis kejadian dan seterusnya. Semakin ke bawah, maka semakin tidak penting. Bagian pembuka berita. Biasanya bagian ini disebut pula dengan kepala berita yang memuat informasi utama yang paling penting. Hal ini memudahkan penyunting tulisan atau editor saat melakukan penyuntingan yang tidak akan ragu memotong paragraf terbawah. Bagian leher berita merupakan kelanjutan kepala berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Penjelasan yang lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita agar membantu pembaca memahami isi berita. Bagian tubuh berita. Bagian ini menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yakni kepala dan leher berita. Adapun bagian berikutnya disebut kaki berita, karena memuat kesimpulan berita dan informasi yang tidak terlalu penting. Demikianlah materi mengenai pengertian dan struktur teks berita. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan inilah sumber referensi dari pembelajaran pada hari ini. Maka kita tutup Kita Bahas Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat, dan like jika suka, dan subscribe jika ingin mendapatkan informasi menarik dari channel ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.